Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu dari kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi atau suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga yang telah mengambil kebahagiaan kamu. Situasi apa yang sedang dia rasakan dan apa yang akan terjadi terhadap pihak ketiga tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu kepada kartu yang saya ambil nanti. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Bagaimana, apa yang sudah dirasakan dan apa yang akan terjadi terhadap pihak ketiga. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini guys, dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan mengarah terhadap situasi yang dimana situasi tersebut ada unsur kesensitifan yang saya lihat terhadap hubungan kotor tersebut. Bukan hanya unsur kesensitifan, akan tetapi dari kedua belah pihak saya melihat ada satu energi yang sedang menyimpan suatu amarah yang begitu luar biasa. Kemungkinan suatu amarah itu bisa saja berasal dari sisi keuangan, atau bisa saja dari kedua belah pihak. Saya mengambil satu energi saja, ada suatu perencanaan yang dimana perencanaan ini saya lihat apakah ingin menjalin suatu hubungan terhadap orang lain, atau memang ada satu energi yang benar-benar sudah menyadari diri dia dijadikan sebagai ajas manfaat. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak.
Scorpio, Cancer, dan Pisces. Kalau saya menarik zodiak Scorpio-nya dan mengaitkan terhadap pemikiran pihak ketiga, mungkin saya melihat dan merasakan hubungan yang selama ini dia jalin terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan hanya berdasarkan suatu kemanipulatifan. Tujuannya cuma satu, hanya untuk mendapatkan suatu kestabilan, hanya untuk mendapatkan suatu kemakmuran. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, mungkin satu energi yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, seseorang yang saya kategorikan tidak memiliki suatu kestabilan, tidak memiliki suatu kemakmuran, sehingga diri dia mencari pihak ketiga agar diri dia bisa mengangkat derajatnya. Ada satu energi di sini yang sedang berusaha untuk memberikan atau melakukan suatu kelicikan dan kemanipulatifan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, mungkin situasi hubungan yang dijalankan oleh pihak ketiga ataupun manusia yang pernah kamu fokuskan, ada situasi yang benar-benar membuat kedua belah pihak saling menimbulkan suatu permasalahan. Lagi-lagi, kalau saya fokus terhadap hubungan yang dijalankan tersebut, saya melihat permasalahan itu dari sisi keuangan. Karena keuangan itu benar-benar untuk saat ini sedang tidak nyaman dan tidak stabil. Keuangan itulah yang menjadi sisi pertengkaran. Yang satu menuntut suatu kesempurnaan, yang satu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik terhadap hubungan kotor itu, tetapi dia tidak mampu. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dan mengaitkan terhadap pemikiran pihak ketiga dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada dua arti. Apakah manusia yang pernah kamu fokuskan ini menyimpan sesuatu hal yang benar-benar sangat misterius terhadap hubungan kotor itu, atau memang pihak ketiga menyimpan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal ini akan mengarah terhadap hal di luar dari akal sehat. Ada satu hal yang sedang disimpan di sini, guys. Kalau saya menarik terhadap arti keduanya dan masih mengaitkan dari zodiak Pisces tersebut, kemungkinan kata kesensitifanlah yang benar-benar saya lemparkan terhadap hubungan tersebut. Yang satu memberikan pertengkaran, yang satu menerima kesensitifan, yang satu ingin menuntut kesempurnaan, yang satu memberikan kesempurnaan tetapi diri dia tidak mampu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords, 9 pedang, yang mengarah terhadap satu orang. 9 pedang yang mengacau satu orang. 9 pedang yang membuat ketidakstabilan terhadap satu orang. 9 pedang yang berusaha
membuat satu orang berada di dalam kondisi yang dimana kondisi itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dengan kata lain, manusia yang pernah kamu fokuskan menjalin suatu hubungan terhadap pihak ketiga, di mana pihak ketiga saya melihat hanya untuk membuat diri dia merasa sangat sensitif, merasa sangat emosi. Bukan hanya itu saja, tetapi pihak ketiga selalu berusaha membuat pemikiran dia sangat kacau, selalu membuat manusia tersebut merasa terbebani, selalu membuat manusia tersebut harus memberikan suatu tanggung jawab sesuai dengan keinginan pihak ketiga. Dari hal yang saya katakan itulah sehingga muncul kartu Nine of Swords. Kekacauan, ketidakstabilan, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, ketidakmakmuran. Benar-benar bodoh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Di awal pertemuan, saya melihat mungkin bahagia, tetapi kebahagiaan itu hanya bersifat sementara, hanya bersifat dari unsur kepuasan. Dia tidak menyadari hubungan kotor itu membuat diri dia berada di dalam situasi kacau. Awalnya saja yang manis, ujung-ujungnya berada di dalam kartu Nine of Swords. 9 pedang mengarah terhadap satu orang ketika seseorang ini tertidur begitu pulas, tetapi pemikiran dia merasa terbebani terhadap hubungan tersebut. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Sekali lagi muncul kartu The Wheel of Fortune. Saya tidak tahu di sini guys, apakah letaknya ini di dalam pemikiran manusia yang pernah kamu fokuskan, atau memang letaknya terhadap pihak ketiga. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang dari kedua belah pihak, apabila saya mengambil satu energi saja, seakan-akan satu energi untuk saat ini berpikiran menunggu suatu perputaran waktu, di mana perputaran waktu ini untuk memberikan diri dia suatu keberuntungan dan untuk memberikan diri dia suatu kestabilan. Kalau saya mencoba untuk mengaitkan terhadap kemunculan kartu pertama, yang dimana kartu pertama tadi ada unsur kesensitifan terhadap satu energi, yaitu manusia yang pernah kamu fokuskan, seakan-akan The Wheel of Fortune ini sedang dia tunggu. Ini dia guys, karena memang situasinya dia menjalankan hubungan tersebut sudah membuat pemikiran dia berada di dalam kekacauan. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat The Wheel of Fortune, mengarah terhadap pemikiran manusia pihak ketiga, saya melihat ada sisi perencanaan yang sedang dia lakukan. Apakah sisi perencanaan ini suatu keberuntungan? Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Muncul kartu Nine of Coin. 9 koin guys. 9 koin. Yang dimana kemunculan kartu ini berarti perputaran waktu
yang seakan-akan memberikan diri dia suatu jawaban terhadap sisi keuangan. Wow, dengan kata lain, pemikiran dia menjalankan hubungan tersebut terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Hubungan kotor itu hanya bersifat materi, dan hubungan kotor itu sudah memberikan diri dia suatu keberuntungan yang luar biasa. Dia berpikiran terhadap itu, guys. Kedua kartu ini yang sedang dia pikirkan. Wow, saya sedang duduk manis di atas awan ini sambil menikmati kopi. Saya sudah mendapatkan seluruh keinginan saya. Saya tidak peduli bagaimana kondisi kamu. Yang penting saya sudah mendapatkan kestabilan dan kenyamanan berupa keuangan dari diri kamu. Diri dia mendapatkan kedua kartu ini. Manusia yang pernah kamu fokuskan mendapatkan kedua kartu ini. Sensitif, emosi, kacau. Wow. Kita lihat kartu selanjutnya. Sangat tepat yang saya katakan di awal pertama kali saya membuka kartu. Hubungan kotor yang didasari dari situasi kelicikan, di mana kelicikan ini dilakukan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Dia menyimpan suatu kelicikan terhadap diri kamu ketika berdampingan terhadap diri kamu. Menyimpan seseorang secara diam-diam dan memberikan seluruh materinya terhadap pihak ketiga ketika bersama dengan diri kamu. Di sisi lain, munculnya kartu ini. Pihak ketiga tidak memiliki perasaan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Pihak ketiga benar-benar sangat licik. Hanya untuk mendapatkan sisi materi, hanya untuk mendapatkan sisi keberuntungan, dia telah menghancurkan hubungan kamu dan telah memberikan situasi kekacauan terhadap manusia tersebut. Tidak ada unsur perasaan yang saya lihat di sini ketika menjalin hubungan tersebut. Kamu cukup beruntung ditinggalkan manusia yang penuh dengan kelicikan tersebut. Giliran diri dialah untuk saat ini dikacaukan oleh pihak ketiga. Kacau dari sisi keuangan, sensitif dari sisi keuangan, emosi dari sisi keuangan karena dia sudah menyadari manusia tersebut hanya untuk mendapatkan kestabilan, dan dia pun menyadari diri dia dilicikin. Ini guys. Ketiga kartu inilah yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga. Saya sudah meliciki kamu, saya sudah mendapatkan keuangan kamu, saya sudah mendapatkan kestabilan dari diri kamu. Saya tidak peduli bagaimana kondisi kamu, setidaknya saya sudah bahagia. Kalau saya masih mengangkat kartu kelicikan ini, apakah kelicikan ini mengarah terhadap hubungan asmara baru, atau memang mengarah terhadap situasi yang ingin mengakhiri hubungan tersebut? Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Five of Swords, 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya mengambil satu pedang saja,
ada satu permasalahan yang akan muncul dari sisi kelicikan ini, di mana permasalahan ini sangat luar biasa untuk kedepannya. Satu permasalahan akan timbul dari hubungan kotor tersebut. Kalau saya menutup kartu kelicikan ini, bagaimana kartu di samping dari Five of Swords? Muncul kartu The Emperor. Wow. Luar biasa pihak ketiga di sini. Menjalin hubungan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, dan diri dia pun menjalin komunikasi terhadap orang lain. Satu permasalahan akan timbul karena memang untuk saat ini diri dia sedang mencari seseorang yang dimana seseorang itu bisa mengangkat situasi derajat diri dia lebih. The Emperor yang keluar, guys. Seseorang yang memiliki kestabilan luar biasa. Seseorang yang memiliki sisi keuangan yang begitu sangat mapan. Saya tidak mengerti tujuan pihak ketiga di sini. Memiliki tubuh hanya untuk dinikmati, tetapi dibayar. Wow. Muncul permasalahan akibat hubungan terhadap orang lain di atas hubungan kotor. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu Queen of Cups. Queen of Cups, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kartu Queen of Cups. Satu permasalahan akan membuat satu energi yang benar-benar berada di dalam situasi yang begitu sangat emosi. Bisa saja manusia yang pernah kamu fokuskan akan mengakhiri hubungan tersebut, karena memang dia sudah menyadari ini ya guys. Ketiga kartu yang saya pegang ini akan berbicara terhadap hubungan kotor ke depannya. Queen of Cups, sensitif dan emosi. The Emperor, seseorang yang memiliki kestabilan tetapi dimanfaatkan, karena memang orang yang berdampingan terhadap diri dia sudah memanfaatkan dan sudah menimbulkan suatu permasalahan yang begitu sangat besar. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.